Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ustazah semuanya yang soleh dan solehah. Siang ini kita ketemu lagi nih anak-anak ustazah dalam mata pelajaran tematik tema 3 subtema 1 pembelajaran 2. Nah, kalau tadi pagi kita sudah ketemu dan belajar lewat Zoom di pembelajaran ketiga, sekarang pembelajaran keduanya kita lewat video pembelajaran anak-anak ustazah. Nah, gimana? Udah siap untuk belajar hari ini? Oke, baik, kalau sudah siap, coba semuanya disiapkan dulu alat tulisnya, buku temanya, dan juga diperhatikan video pembelajaran ini tentunya anak-anak ya. Oke, nah seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan sama-sama membaca basmalah dulu anak-anak. Yuk, Bismillahirrohmanirrohim. Oke, good. Nah sekarang Ustazah mulai ya. Oke, hari ini kita akan kembali belajar mengenai denah anak-anak. Di pembelajaran lalu, di pembelajaran 1, di video pembelajaran yang kemarin Ustazah share, itu kita juga sudah belajar tentang denah. Nah, kali ini Ustazah akan memberitahukan kepada anak-anak Ustazah semuanya, kira-kira apa sih yang dimaksud dengan denah. Nah, silahkan diperhatikan dan disimak ya anak-anak ya. Denah adalah suatu gambaran mengenai letak tempat. Dengan denah, kita lebih mudah untuk menemukan berbagai jenis lokasi tertentu tanpa harus bertanya kepada orang lain. Nah, kita juga dapat mengambil kesempatan untuk membaca denah itu untuk membantu orang lain ketika seseorang bertanya kepada kita. Nah, jadi anak-anak ustazah, denah itu gunanya sebagai gambaran mengenai letak suatu tempat. Nah, dengan denah juga kita bisa lebih mudah untuk menemukan berbagai jenis lokasi tertentu. Dan selain itu juga kita bisa tolong orang untuk menjelaskan di mana letak suatu tempat dengan adanya denah. Nah, biasanya denah itu terdiri dari gambar dan keterangan. Nah, sama seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya yang ada di buku tema 2C kalian, itu juga termasuk dengan denah. Nah, selain yang ada di buku tema itu, contoh denah itu bisa kita temukan di undangan anak-anak ustazah. Undangannya bebas, undangan pernikahan mungkin, atau undangan ulang tahun, atau undangan khitanan, dan lain sebagainya. Nah, coba anak-anak ustazah pasti pernah lihat ataupun dapat undangan ya, entah itu tadi undangan pernikahan keluarga atau undangan ulang tahun teman dan lain sebagainya. Nah, biasanya di belakang undangan itu terdapat denah. Nah, yang mana denah itu menunjukkan suatu lokasi tempat diadakannya acara anak-anak. Jadi kalau kalian belum tahu rumahnya, ketika lihat denah, ada petunjuk arahnya, ada keterangannya, dan ada gambarnya. Nah, anak-anak sudah bisa menerka-nerka, menduga-duga, oh di sini tempatnya. Nah, jadi lebih mudah ya. Oke. Nah, anak-anak ustazah, coba kalian lihat di layar kalian, atau bisa kalian lihat di buku kalian halaman 10. Nah, di sini ini termasuk contoh denah juga anak-anak. Jadi denah itu seperti ini contohnya ya. Tergantung letak suatu tempat atau letak suatu alamat yang ingin kita cari. Nah, ini kebetulan ini adalah lingkungan rumah ya. Nah, ini ada rumah Nina, lalu ada rumah Lani, dan juga ada rumah Tony, ya, rumah Mary, dan juga rumah Deli. Nah, jadi di sini Lina dan teman-temannya itu bermain kasti di lapangan dekat rumah. Nah, coba kita cari dulu lapangan yang mana. Nah, tadi Ustazah sudah berkata denah itu ada keterangan. Nah, tulisan-tulisan yang ada di bawah ini merupakan keterangan anak-anak Ustazah. Lihat, ini adalah rumah Nina, ini adalah rumah Lani, ini kantor pos,
Ini rumah Deli, rumah Mary, toko kue, rumah Tony, taman, lapangan. Nah, selain nama-nama atau keterangan bangunannya, dia juga biasanya disertai dengan keterangan nama jalan. Nah, seperti yang sudah dituliskan di sini juga anak-anak ustazah, coba perhatikan. Yang pertama ada Jalan Jambu. Nah, setelah melewati Jalan Jambu ini ketemu Jalan Manggis. Lalu setelah ketemu Jalan Manggis, kalau dia lurus ketemu Jalan Durian. Nah, kalau lurus sedikit belok ke sini ini ketemu Jalan Rambutan. Lalu kalau belok ke sini lagi ketemu Jalan Semangka. Nah, jadi denah itu disertai dengan gambar dan juga disertai dengan keterangan nama bangunan ataupun keterangan nama jalan anak-anak ustazah. Nah, coba kita lihat sama-sama. Tadi katanya Nina dan teman-temannya lagi main kasti di lapangan dekat rumah. Nah, sekarang kita cari mana yang lapangan. Oke, ternyata lapangan yang ini anak-anak ustazah ya. Nah, lapangan ini katanya terletak di Jalan Rambutan, benar tidak? Ternyata kita lihat, oke benar, ternyata ini adalah Jalan Rambutan. Nah, lapangan ini terletak di Jalan Rambutan. Lalu lapangan tersebut terletak di sebelah kiri taman. Nah, sebelah kiri taman, kita lihat tamannya yang ini. Benar nggak dia ada di sebelah kiri? Kalau kita lihat ke kanan, dia ada rumah Tony. Kita lihat ke kiri, oh benar ternyata anak-anak ya. Di sebelah kirinya ternyata lapangan, berarti benar ya. Lalu, kalau misalkan kalian mau ke tempat lain, misalkan dari lapangan mau ke rumah Deli, kalian juga melewati Jalan Rambutan. Lalu misalkan dari lapangan mau ke rumah Lani, anak-anak ustazah harus keluar dari lapangan dulu menuju Jalan Rambutan, belok ke kanan menuju Jalan Manggis, lurus sedikit, belok ke kanan lagi menuju Jalan Durian. Nah, karena rumah Lani ada di Jalan Durian. Nah, gimana anak-anak ustazah? Sampai sini sudah paham mengenai denah? Oke, good. Jadi intinya anak-anak ustazah, untuk membaca denah itu anak-anak ustazah harus teliti ya. Harus dilihat petunjuknya dan juga harus dilihat keterangannya. Nah, insya Allah kalau misalkan anak-anak ustazah melihat itu semua tidak akan tersesat. Nah, sekarang yuk kita jawab pertanyaan yang ada di buku kalian halaman 10 itu sama-sama. Kita lihat di pertanyaan nomor 1. Di sebelah manakah rumah Deli jika dilihat dari lapangan? Nah, kita lihat rumah Deli. Rumah Deli yang mana ya rumah Deli? Oh, yang ini ternyata ya ada keterangannya. Lalu dia bilang kalau kita lihat dari lapangan berarti posisi kita ada di sini. Rumah Deli ada di mana? Nah, kita lihat, oh ternyata rumah Deli ada di seberangnya lapangan, ada di Jalan Rambutan. Nah, jadi jawabannya adalah di seberang lapangan di Jalan Rambutan. Oke. Yang nomor 2, di manakah rumah Nina jika dilihat dari rumah Lani? Nah, sekarang nanyanya rumah Nina. Mana rumah Nina anak-anak? Yang ini. Nah, tadi katanya rumah Nina kalau dilihat dari rumah Lani. Nah, berarti kita posisinya ada di sini. Sekarang lihat rumah Nina ada di mana? Oh, ternyata rumah Nina ada di sebelah kirinya rumah Lani, ada di Jalan Jambu. Pinter. Oke. Sekarang nomor 3. Di manakah letak toko kue jika dilihat dari rumah Tony? Nah, sekarang menanyanya toko kue. Nah, toko kue. Sebentar. Toko kuenya yang mana? Oh, yang ini toko kuenya. Nah, jika dilihat dari rumah Tony, berarti kita posisinya ada di rumah Tony. Kita lihat mana toko kue. Oh, toko kue itu ternyata ada di seberangnya rumah Tony, anak-anak ustazah. Ada di Jalan Semangka. Gitu ya caranya. Oke, nah sekarang yang terakhir, kantor pos terletak di sebelah kiri rumah titik-titik dan di belakang titik-titik. Nah, berarti kita lihat dulu kantor pos terletak di sebelah kiri rumah siapa? Kita cari kantor pos. Oh, ini kantor pos anak-anak ustazah. Kita lihat sebelah kirinya rumah siapa? Oh, ternyata sebelah kirinya rumah Lani. Nah, lalu dan di belakang titik-titik, dan di belakang apa dia? Kita lihat lagi. Nah, ini kantor pos, di belakang apa? Oh, ternyata di belakangnya toko
kue anak-anak. Nah, ini toko kuenya. Di belakang toko kue ini ada kantor pos. Nah, gimana anak-anak Ustazah semuanya? Sampai sini paham untuk cara membaca denah? Iya, Ustazah yakin anak-anak Ustazah semuanya bisa kalau misalkan disuruh praktek ya, atau ketika ada menemukan denah suatu tempat, Ustazah yakin anak-anak Ustazah semuanya sudah bisa untuk cara membacanya. Nah, itu gampang aja cara bacanya. Yang penting itu kalian tahu dulu keterangannya dan ikuti petunjuknya ya. Oke, nah selanjutnya, hari sudah sore. Nina segera pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, Nina mandi sore. Keluarga Nina pun beribadah bersama. Setelah beribadah, ibu menyiapkan makan malam. Nina membantu ibu membawa makanan ke meja makan. Adi membantu ayah menata meja makan. Adi belum bisa mengambil makanan sendiri. Nina bertugas membantu Adi mengambil makanan. Mereka makan dengan tertib. Setiap orang melaksanakan tugasnya dengan baik. Nah, anak-anak Ustazah, ini adalah contoh tugas sehari-hari yang ada di rumah Nina dan Adi, anak-anak Ustazah. Coba perhatikan, tugas sehari-harinya Nina. Setelah Nina pulang, ketika bermain itu Nina harus mandi sore. Nah, ini wajib ya, nggak cuma di tempatnya Nina aja, dimanapun, di tempatnya anak-anak pun. Kalau kita habis dari rumah, entah itu habis bermain ya, biasanya itu kalian harus mandi dulu supaya bersih dan terhindar dari segala macam penyakit. Nah, selanjutnya, setelah mandi sore, keluarga Nina pun beribadah bersama. Nah, beribadah bersama itu bagi yang muslim, sholat sama-sama. Misalkan di waktu asar, ya sholat asar. Kalau di waktu maghrib, ya sholat maghrib gitu ya. Nah, lalu setelah beribadah, ibu menyiapkan makan malam. Nah, di sini ibu ketika menyiapkan makan malam, tugasnya Nina adalah membantu ibu membawa makanan untuk ke meja makan. Jadi ibu memasak, Nina tugasnya membawa makanan yang sudah dimasak oleh ibu ke meja makan. Nah, selanjutnya tugas Adi selanjutnya adalah membantu ayah untuk menata meja makan. Jadi ketika ibu sudah selesai masak, makanannya dibawa oleh Nina ke meja makan lalu disusun oleh ayah dan Adi, anak-anak. Jadi tugas sehari-harinya Nina dan Adi di rumah itu dikerjakan secara sama-sama dan secara ada pegangan tugasnya masing-masing. Seperti ibu tadi bermasak, lalu Nina membawa makanan ke meja makan, Adi dan ayah menata makanan di meja makan. Nah, lalu Nina juga di sini membantu Adi untuk mengambilkan makanannya. Nah, ini adalah contoh tugas sehari-hari yang ada di keluarganya Nina. Nah, gimana dengan tugas sehari-hari yang ada di rumahnya anak-anak Ustazah nih? Pasti tugasnya beda-beda ya setiap anak-anak. Nah, Ustazah yakin kalau misalkan di setiap rumah itu pasti ada setiap tugasnya. Entah itu dimulai dari membersihkan kamar sendiri, membersihkan mainan sendiri, dan lain sebagainya ya. Oke. Nah, selanjutnya materi kita hari ini sudah selesai anak-anak Ustazah. Selanjutnya silahkan kalian di sini siapkan alat tulisnya tadi dikeluarkan, pensilnya, penghapusnya, dan buku tulisnya. Buka buku tematik anak-anak sekalian halaman 12. Nah, kalau sudah dibuka, coba dilihat di situ ada 2 soal anak-anak Ustazah, nomor 1 dan nomor 2. Nah, silahkan anak-anak Ustazah dibaca ini keterangannya, cara mengerjakan soalnya. Yang pertama, kerjakan di buku tulis. Nah, soalnya tidak perlu ditulis ya anak-anak Ustazah ya. Setelah itu, kerjakannya dengan tulisan yang rapi dan jelas anak-anak. Kan sekarang kalian sudah semakin besar, sudah kelas 2. Nah, jadi tulisannya harus lebih bagus lagi, harus lebih rapi lagi. Selain itu juga bisa mempermudah Ustazah untuk mengambil nilainya. Oke, sekarang yang ketiga, setelah anak-anak Ustazah semuanya sudah selesai kerjain, difoto lalu kumpulkan kepada Ustazah Dila melalui WA. Jadi kirimnya ke WA Ustazah ya.
Nah, batas pengumpulannya sampai pukul 10 malam anak-anak Ustazah. Nah, jadi silakan anak-anak Ustazah semuanya dikerjakan sesuai dengan keterangan yang sudah Ustazah tulis di sini, lalu dikumpulkan kepada Ustazah, batasnya adalah jam 10 malam. Oke, kalau sudah selesai mengerjakan, silahkan diperiksa lagi, jangan sampai keliru dan jangan sampai salah ya. Oke deh. Nah, kalau gitu ya udah sampai sini dulu pertemuan pembelajaran kita hari ini. Ustazah ucapkan terima kasih banyak untuk anak-anak Ustazah semuanya yang sudah sempat menonton, dan jangan lupa tugasnya dikerjakan dengan benar. Dan ingat ya, selalu semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatannya anak-anak Ustazah. Baik, sampai sini dulu Ustazah ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.